Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Safira Nisa. Saya adalah mahasiswi mata kuliah English for Business. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mona atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dan tentunya untuk teman-teman semuanya. Pada hari ini, di video ini saya akan memaparkan ringkasan pembelajaran mata kuliah English for Business dari pertemuan pertama hingga ketujuh. Ya, latar belakang bahasa Inggris merupakan keterampilan yang penting dalam dunia kerja pada saat ini ya, khususnya untuk saat ini khususnya di bidang bisnis. Kemampuan berkomunikasi secara efektif tentunya sangat dibutuhkan dalam negosiasi presentasi dan juga kerjasama pada lintas budaya. Nah, mata kuliah English for Business dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan bahasa dalam konteks bisnis agar lebih sigap menghadapi persaingan di masa depan yang akan datang. Oke, pertemuan pertama itu membahas mengenai companies. Jadi di pertemuan pertama ini membahas mengenai berbagai jenis perusahaan seperti perusahaan multinasional, kemudian usaha kecil, menengah, bisnis keluarga, dan juga startup. Selain itu dibahas juga tantangan global yang dihadapi dunia usaha termasuk perkembangan teknologi, meningkatnya juga para peran konsumen dan juga relokasi kerja. Nah, pertemuan ini juga menyinggung beberapa struktur organisasi bekerja dan juga beradaptasi di era modern. Kemudian selanjutnya di pertemuan kedua membahas mengenai leadership, yaitu membahas mengenai peran penting kepemimpinan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan ya disorot dari berbagai gaya kepemimpinan, kemudian juga gaya tersebut dapat mempengaruhi motivasi dan juga kinerja tim gitu ya apabila di sebuah perusahaan. Nah, salah satu topik ini yang menarik adalah kepemimpinan berbasis rasa takut yang kemudian dianalisis efektivitasnya melalui diskusi. Kemudian pertemuan ketiga mengenai strategi, yaitu di pertemuan ketiga ini topik yang diangkat adalah pentingnya strategi bisnis dan juga menetapkan arah untuk jangka jangka panjang ke depannya. Studi kasus yang dibahas ini contohnya adalah uh, Nike, Goodes, kemudian juga mahasiswa juga di, uh, diberikan pembelajaran mengenai mengekspresikan rencana dan juga prediksi bisnis menggunakan struktur future future tense seperti will, kemudian going to dan juga present continuous. Selanjutnya adalah P. Nah, pada pertemuan ini, yang keempat ini mengangkat isu sistem kompensasi dan juga ketimpangan gaji di dunia perusahaan ataupun korporasi. Nah, diskusi ini dimulai dari istilah cats yang merujuk pada eksekutif ataupun yang digunakan perusahaan yang bergaji tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan perbandingan berbagai sistem intensif yang diterapkan perusahaan serta membahas tentang keadilan dalam penggajian. Dari sini juga ada sisi grammar yang dilakukan, materi fokus pada penggunaan simple past dan juga present perfect yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang sudah terjadi dan masih relevan hingga saat ini gitu. Selanjutnya adalah ekonomi. Nah, pada pertemuan kelima ini membahas mengenai dilema antara pembangunan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan melalui studi kasus proyek gas Camisea di Peru. Nah, pembahasan ini dilakukan dari berbagai sudut pandang seperti ada pemerintah, perusahaan, dan juga kelompok lingkungan. Selanjutnya, marketing. Pertemuan keenam ini menyoroti atau membahas strategi pemasaran dalam bentuk persepsi konsumen, termasuk konsep branding dan juga bauran pemasaran atau 4P, di mana 4P itu ada 4 ya, product, price, promotion, dan juga place. Kemudian di sini juga ada grammar yang digunakan, fokusnya yaitu adalah komparatif dan superlatif untuk membandingkan produk dan strategi. Sehingga pertemuan ini dapat membantu kita sebagai mahasiswa dapat memahami dasar-dasar pemasaran dan juga cara menyampaikan analisis secara efektif.
Selanjutnya adalah auditing and orders. Di pertemuan ketujuh ini membahas pentingnya proses audit dan juga sistem pemesanan untuk mendukung efisiensi serta transparansi operasional. Nah, studi kasus kerja, contohnya ini yang digunakan adalah Amazon dan juga UPS, digunakan untuk menggambarkan integrasi logistik modern. Nah, di pertemuan ini memberikan pemahaman mengenai alur kerja, bisnis, dan juga logistik digital. Kemudian selanjutnya kesimpulan ataupun penutup mengenai presentasi summary of materi 1 sampai dengan 7, yaitu melalui 7 pertemuan ini banyak wawasan yang tentunya diperoleh, yang mulai dari konsep kepemimpinan, strategi bisnis, pemasaran, hingga pemahaman praktis mengenai uh, audit. Nah, semua materi ini memberikan tentunya bekal yang penting untuk dapat menghadapi tantangan komunikasi dan juga kerjasama dalam dunia bisnis untuk di masa depan. Baik. Sekian, itu saja presentasi dari saya mengenai untuk tugas yang pertama ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.